Nah, ini saya gambarkan begini ya, tapi kalau kita melihat dari sini bentuknya begini. Nah, kira-kira ini menandakan Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari Minggu nanti ya kita akan adakan kelas Zoom bagi keluarga Oke Saham nanti di jam 10 pagi ya. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk day trade dan juga masih bingung nih saat jam running kira-kira mau cari saham apa, yuk bergabung bersama kita dan belajar bersama kita supaya kawan-kawan bisa punya bekal ya dalam bertrading saham. Jadi nggak perlu tunggu-tunggu rekomendasi dari A, B, C, D sampai F ya. Jadi kawan-kawan bisa mencari saham sendiri dan juga bisa menentukan cara trading kawan-kawan sendiri ya. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa review saham ya yang menarik menurut saya. Bisa dianalisa kembali ya buat kawan-kawan apakah masuk dengan analisa kawan-kawan. Nah, yang pertama saya akan mereview saham dari DMMX. Nah, DMMX ini adalah super uptrend sekali ya. Ini cukup luar biasa. Kita bisa melihat DMMX lari dari harga masih 300-an ya. Ini mulai 300-an sampai sekarang sudah di harga 2.770. Nah, kenapa saya merekomendasikan DMMX? Padahal banyak yang tanya ke saya ya, Pak, apakah aman masuk DMMX? Padahal sahamnya sudah sangat tinggi ya. Dari masih di bawah 2000 sudah banyak yang tanya seperti itu. Saya selalu memberikan nasihat ya kepada kawan-kawannya. Selama saham tersebut trennya masih up, di hold aja. Masuk boleh deh di harga berapapun. Selama trennya masih oke, ya udah biarin aja. Dan alhamdulillah ya, ada yang masih pegang dari harga 700-an ya di DMMX ini. Dan ada yang sudah masuk dari 1.500 sampai hold sampai sekarang. Dan ada juga yang terakhir info ke saya masih pegang dari harga 2000-an ya, sampai sekarang udah 2.700. Ya alhamdulillah selama trennya masih oke, kita masih bisa masuk ya di DMMX. Nah, alasan saya untuk mereview dari DMMX dan juga merekomendasikan DMMX buat kawan-kawan adalah DMMX masih bertahan di atas MA5 ya, berarti menandakan bahwa trennya masih oke. Kedua adalah hari ini juga DMMX bisa breakout ya dari harga tertinggi 3 atau 4 hari yang lalu. Nah, ini tertingginya di harga 2.730 dan hari ini closing di 2.770. Ya menurut saya sih menarik ya, selama trennya masih oke ya masuk aja. Jadi kita nggak tahu DMMX ini mau sampai ke berapa. Bisa jadi mau sampai ke harga 3.000, bahkan mungkin bisa ke 5.000-an ya. Ya selama trennya masih oke, ya kita hold aja ya untuk saham-saham seperti ini. Dan juga jadikan MA5-nya sebagai stop loss ya. Kalau seandainya turun di bawah MA5 ya berarti kita bisa sudah mulai hati-hati ya dengan saham seperti DMMX. Nah, yuk kita lihat bantuan dari bot di keluarga Oke Saham. Nah, terlihat ya bahwa yang pertama saya perhatikan adalah kekuatan buy volumenya. Ini ya, masih di atas 50% ya, masih 69%. Indikatornya masih menunjukkan bagus ya, masih 3 hijau dan juga stochastiknya ya masih tinggi ya untuk DMMX. Masih oke deh buat kita perhatikan. Semoga aja DMMX selama trennya masih oke ya, masih bisa kita masuk dan juga kita bisa jual ya setiap hari. Jadi saham super uptrend ya, kenapa kita harus takut ya untuk masuk di saham seperti ini. Nah, setelah DMMX, saya akan mereview saham. Ini sebenarnya dua saham selanjutnya adalah saham yang agak sedikit gorengan ya, tapi menurut saya sih bisa kawan-kawan perhatikan. Sebenarnya banyak ya saham-saham yang bagus, tapi saya menarik sekali untuk melihat dari saham kayu. Nah, ini Darmi Bersaudara ya. Alasannya apa sih saya mereview saham dari kayu? Alasannya adalah saya sedikit menggambarkan ya bahwa kayu ini punya pola seperti ini ya. Semakin lama dia semakin menyempit. Nah, kira-kira polanya seperti apa ya buat kawan-kawan? Ini saya lebih sedikit saya jelaskan ya kepada kawan-kawan di grup keluarga Oke Saham dan juga beberapa indikator yang mendukung ya. Semoga aja memang kayu ini akan terbang ya. Ini semoga aja ya. Kedua alasannya adalah kenapa saya merekomendasikan kayu. Kita bisa perhatikan kayu ini sering sekali membentuk rambut ya di atas. Nah, ini rambut, dan rambut. Jadi memang sudah hampir lebih dari seminggu sampai 2 minggu ini kayu ini sempat naik dulu ya 1-2% baru turun lagi. Nah, ini menandakan bahwa jadi kayu ini punya pola bagus ketika kita beli ya. Mungkin bisa kawan-kawan perhatikan ketika di open
kita langsung masuk di kayu, atau kita juga bisa masuk di buy close dan juga besok langsung dipasang trailing stop di 2%-an ya. Ya semoga aja polanya masih menarik ya buat kita perhatikan, karena memang ini banyak sekali rambut-rambut yang sudah terbentuk dari 1-2 minggu ini. Yuk kita lihat bantuan dari bot di keluarga Oke Saham. Kita ketik Oke Kayu. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa walaupun buy volumenya tidak terlalu besar ya, hanya 33%, tapi kita bisa melihat stokastiknya masih menunjukkan bullish dan juga harganya masih di atas garis kuning ya. Nah, ini stop dia closing di atas garis kuning. Garis kuning kita di harga 61 dan kayu closing di harga 62. Ya, menurut saya sih walaupun buy volumenya masih tipis-tipis aja, ya boleh deh ditunggu dari kayu ini. Dan apalagi sih yang membuat saya tertarik dengan kayu ini? Saya coba bantuan bot lagi, yaitu adalah BRO Kayu. Ini adalah analisa untuk melihat akumulasi dan juga area breakout dari kayu. Nah, di sini terlihat ya bahwa akumulasi di kayu ini sudah hampir 2 mingguan ini juga cukup bagus ya, walaupun dia naik turun dan juga turun terus di sini, tapi akumulasinya masih terjaga ya. Ya semoga aja ya kayu bisa terbang ke depannya dengan target kita adalah ya di garis Tosca ini ya di harga 68. Nah, ini ya target kita di 68. Kalau seandainya 68 ini bisa tembus, target lanjutannya ada 84. Satu lagi yang membuat saya juga tertarik di kayu adalah, coba kita lihat area trend line-nya ya yang dibentuk dari bot kita. Area kayu. Nah, di sini terlihat ya bahwa memang kurang lebih hampir sama ya seperti yang saya gambarkan ya, bahwa kayu ini punya area trend line-nya seperti ini. Dan kita bisa melihat ini adalah MACD-nya ya, bahwa terlihat bahwa kayu ini juga mulai up ya. Nah, ini ada yang sedikit menarik ya. Ini menurut saya loh, ini menurut saya. Kalau saya gambarkan ya di sini, kalau ngeliat dari gambar MACD-nya ya, ini adalah kita ngeliat lurusan dari sini. Nah, ini saya gambarkan begini ya, tapi kalau kita melihat dari sini bentuknya begini. Nah, kira-kira ini menandakan pola apa ya buat kawan-kawan perhatikan ketika MACD-nya dari puncaknya naik ke atas, tapi ketika kita melihat candle-nya harganya turun. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Semoga aja memang prediksi saya kayu akan segera naik ya. Ini semoga aja ya untuk kita perhatikan. Nah, itu aja review dan rekomendasi dari Oke Saham. Bisa kawan-kawan analisa sendiri ya saham-saham dari Oke Saham. Yang pertama tadi adalah DMMX dan kedua adalah kayu. Bagi kawan-kawan yang tertarik ya untuk belajar untuk day trade, nah bisa bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, dan juga besok hari Minggu kita akan adakan kelas Zoom. Semoga aja kawan-kawan bisa berjodoh dengan kita dan juga bisa cocok ya dengan ilmu yang Oke Saham gunakan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Bisa tanya-tanya admin ya di 0896-123-31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.